Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai santri, santriwati, santriwan kelas 1, 2, 3. Kita bertemu lagi di pesantren Ramadan online. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maha suci Allah, maha sayangnya Allah pada kita semua. Ya Rahman ya Rahim, kita dipertemukan lagi oleh Allah atas izin Allah di pesantren Ramadan ini sambil menunggu buka puasa. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para insan yang senantiasa tunduk patuh dan bekti kepada Allah. Semoga kita semua yang menikmati pesantren Ramadan online ini mendapat keberkahan dan insya Allah akan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir kelak, hingga kita bersama-sama ke surga Firdaus bersama beliau Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan sore ini sambil menunggu berbuka puasa, Ustazah hendak melanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah belajar di mana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibarengi dengan satu peristiwa besar, di mana Raja Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah sang pemilik Ka'bah menjaganya dan melindunginya sehingga Ka'bah tidak bisa dihancurkannya. Bahkan Raja Abraha dan pasukannya mati di waktu itu. Hingga kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dinyatakan Allah ada di surat Al-Fil, di surat Gajah. Fil adalah gajah. Nah, untuk selanjutnya kemudian Ustazah bercerita bagaimana beliau tumbuh di usia bayi, di usia balita, sampai kemudian beliau usia anak-anak. Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau kecil memiliki akhlak yang luar biasa indah, dan itu kita harus mengikutinya. Terutama kalian yang masih kecil-kecil ini, ya, sejak kecil kalian harus mengikuti bagaimana Rasulullah itu bersikap. Rasulullah tidak pernah marah sama teman-temannya. Rasulullah tidak pernah marah sama Umi dan Abi. Rasulullah selalu membantu orang tua. Walaupun itu bukan ibunya, bukan ayahnya, tapi Rasulullah selalu membantu orang tuanya. Ada pamannya, ada kakeknya, ada siapapun. Rasulullah mencintai teman-temannya. Rasulullah mencintai tetangganya. Rasulullah selalu bersikap baik dan selalu santun. Bicaranya juga asan, bicaranya juga lembut. Dengan teman tidak pernah menyakiti. Nah, pada kesempatan ini juga Ustazah mau bercerita, ya, bagaimana Rasulullah itu seorang yang sabar, seorang yang pemaaf, ya, seorang yang senantiasa memberi kebaikan kepada sekelilingnya. Sesudah Rasulullah berusia 12 tahun, beliau itu pada waktu kecil itu, beliau yang bernama Muhammad ini, beliau ikut berdagang dengan pamannya di Syams. Karena beliau di usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kakeknya siapa namanya kemarin? Abdul Muthalib. Nah, sesudah kakeknya beliau bernama kakek Abdul Muthalib ini meninggal di usia 8 tahun, beliau diasuh oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Dengan pamannya Abu Thalib ini, beliau berdagang ke Syams. Nah, di saat beliau berdagang, beliau itu cerdik, beliau itu pintar, beliau itu amanah, beliau itu jujur. Jadi orang-orang tuh suka kalau membeli dagangan beliau karena tidak pernah tertipu. Beliau selalu mengatakan, ini daganganku. Kemudian dagangannya itu
dipajang, bila ada yang tergores, bila ada yang tidak bagus, bila ada yang cacat, beliau pasti menyampaikan, ini loh daganganku seharga sekian, tapi ini ada cacatnya. Nah, beliau terus terang kepada pembelinya, sehingga pembelinya tidak kecewa. Beliau sangat amanah. Apa yang diberikan tugas kepada beliau, pastilah beliau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalian begitu juga dengan ustadz dan ustazahnya? Pastilah anak-anak santriwan, santriwati kelas 1, 2, 3 ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Nah, dari kecil Rasulullah ini memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak karimah, akhlak yang baik. Sampai kemudian suatu ketika di usia beliau sudah dewasa ya, ada satu cerita. Beliau itu sangat bijaksana sekali. Beliau itu selalu berusaha tidak mendolimi siapapun. Beliau selalu berusaha apa yang beliau sampaikan kepada orang lain itu bisa diterima dengan baik dan orang tidak tersakiti. Nah, suatu ketika Ka'bah ini karena sudah tua umurnya, maka akibat ada banjir, pada waktu itu di Mekah ada banjir. Nah, Ka'bah ini runtuh. Ya karena usianya udah tua kan. Ka'bah kan dibangun pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, karena itu kemudian para penduduk Mekah mereka bersumbang cari sumbangan ya, kalau seperti di sini mengumpulkan uang, mengumpulkan dana. Mereka sama-sama membangun Ka'bah kembali. Nah, setiap orang di situ selalu menginginkan bahwa Ka'bah harus berdiri lagi. Kenapa? Karena memang Ka'bah ini tempat yang mereka sangat agungkan. Walaupun di dalam beribadah mereka juga masih menyembah berhala yang mereka taruh di sekelilingnya. Mereka tawaf di situ. Mereka tahu bahwa sang pemilik Ka'bah ini Allah, tapi mereka tetap menyembah selain Allah, yaitu dengan mengagungkan berhala-berhala ini. Berhala-berhala ini mereka anggap yang bisa membantu atau menolong mereka. Karena itu kemudian mereka membangun kembali Ka'bah dengan sumbangan. Nah, di Ka'bah itu di pojok ada tempat di mana terletak batu Hajar Aswad. Batu hitam berasal dari surga. Kabilah-kabilah di sana, pemuka-pemuka suku Quraisy di sana, mereka merasa bahwa itu milik mereka, sehingga mereka berebutan ingin memiliki, ingin menaruh, bahwa mereka punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Mereka berebutan siapa yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu. Tetapi karena mereka tidak mencapai kesepakatan, akhirnya mereka bilang, oke, kalau gitu besok pagi siapa yang datang awal masuk gerbang itu, melangkahkan kaki menuju Ka'bah, dialah orang yang berhak menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, pagi-pagi besoknya tuh mereka mengintip siapa ya yang masuk gerbang pertama. Mereka ingin semuanya ada pada kabilah mereka. Tetapi subhanallah, Allah Maha Besar, Allah kuasa di atas segalanya, yang melangkahkan kaki pagi itu adalah Muhammad ternyata. Al-Amin, yang terpercaya. Disitulah kemudian para kabilah-kabilah ini berkumpul dan menceritakan kepada Muhammad peristiwa Hajar Aswad ini. Muhammad seorang yang bijaksana, Muhammad seorang yang terpercaya. Mereka percaya kepada Muhammad. Mereka tahu bahwa Muhammad bijaksana. Diambil selembar kain, diletakkan Hajar Aswadnya di tengah. Kemudian siapapun orang
memegang kain di tepi-tepinya. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad itu. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul pertolongan Allah lewat Muhammad. Allah menunjukkan betapa bijaksananya Muhammad ini dari usia kecil, usia muda. Kemudian Muhammad ini juga mengajari kepada orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang dekat dengan beliau untuk bersikap baik, bersikap santun, bersikap yang membuat siapapun senang. Di usia 40 tahun, beliau didatangi malaikat pada waktu itu. Tapi beliau tidak tahu ini siapa gitu. Nah, di usia itulah Muhammad diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Tertuang di surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 5. Kalian udah tahu kan bagaimana membacanya, murajaahnya? Yuk, bisa kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu adzim. Malaikat Jibril memeluknya, bacalah. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Bacalah, aku tidak bisa membaca. Bacalah. Nah, 3 kali beliau bilang, aku tidak bisa membaca. Beliau takut sekali. Nah, disitulah malaikat Jibril tadi mengajari surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 5. Dan sesungguhnya Allah sedang memberikan beliau tugas, yaitu tugas kenabian. Rasulullah sendiri sebenarnya pada waktu dia kecil, ketika dia diajak berjalan oleh kakeknya, beliau itu sudah diketahui oleh salah seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal itu, bahwa ada tanda di bahunya sebesar buah apel, bahwa itu adalah tanda kenabian, bahwa itu adalah tanda di suatu ketika nanti, di saat usia dewasa, Muhammad kecil ini akan menjadi nabi, kata pendeta itu. Tetapi tugas itu bukan tugas ringan, tugas yang sangat berat. Karena itu kenapa Allah mendidik dari beliau kecil sebagai seorang yang mandiri dengan ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal ibunya, menjadi seorang yatim piatu. Kemudian beliau ikut kakeknya, kemudian beliau ditinggal kakeknya juga di usia 8 tahun. Kemudian beliau ikut pamannya untuk kemudian menjadi pribadi yang mandiri dan kuat, dan akhlak yang luar biasa indah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengangkatnya di usia 40 tahun. Nah, beliau mulai berdakwah. Tadinya dakwahnya diam-diam. Beliau berdakwah di satu rumah yang bernama Darul Arqam, rumahnya Pak Arqam, Darul Arqam, rumah Arqam. Nah, pelan-pelan beliau menyampaikan. Pertama kali yang masuk Islam adalah istri beliau, Siti Khadijah. Siti Khadijah ini luar biasa. Beliau seorang yang kaya raya, beliau seorang yang terpandang, beliau wanita yang cantik. Tetapi semuanya, hartanya, jiwa raganya dia peruntukkan untuk kebesaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah ini dulunya adalah pembantu atau budaknya Khadijah, tetapi kemudian beliau mengikuti Nabi Muhammad untuk kemudian ikut berjihad di jalan Allah. Rasulullah tetap menjadi seorang yang sabar, seorang yang santun.
Suatu ketika beliau sedang berada di Ka'bah. Ketika beliau sujud, beliau dilempari kotoran unta. Bruk gitu. Banyak kotoran unta yang ada di kepala beliau, di punggung beliau. Fatimah, putri beliau berlari-lari, menangis. Ya Abi, ini kotoran unta seperti ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat sabar, seorang yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Beliau tersenyum. Biarkan Fatimah, tidak apa-apa. Subhanallah. Sabar yang luar biasa. Sabar karena Allah itu indah. Sabar karena Allah itulah yang kita mau. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sabarlah teman-teman dari kecil. Kalau ada yang teman nakal, dikasih tahu aja, tapi jangan dibalas. Ya, kalau kalian tersakiti, sampaikan sama ustazah atau sampaikan sama ustadz. Jangan saling membalas, yang akhirnya nanti jadi bertengkar, jadi bermusuhan. Kemudian ada lagi ya, suatu ketika Rasulullah itu beliau berjalan bersama Zaid bin Haritsah berdua berjalan di Taif, satu tempat di mana Rasulullah berharap bahwa penduduk di kota itu nantinya ketika diberitahu tentang Islam mereka bisa mengikuti. Tetapi yang terjadi apa? Justru beliau dilempari hingga berdarah-darah. Sampai Rasulullah sendiri untuk berjalan saja sudah kepayahan. Mereka berdua dilempari yang membuat mereka sendiri tersakiti. Kemudian mereka pergi, beliau dan Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritsah pergi keluar dari kota itu dan di satu tempat bertemu dengan malaikat gunung, malaikat Jabal. Malaikat ini sudah sangat marah. Beliau sampaikan kepada Muhammad, izinkan aku untuk membalikkan Taif itu, izinkan aku untuk membinasakan kaum itu. Tapi Masya Allah, kembali lagi Rasulullah memiliki sifat yang sangat luar biasa indah. Jangan kau binasakan, jangan kau binasakan penduduk itu. Siapa tahu suatu saat kelak di keturunan mereka akan ada seseorang yang mengikutiku. Subhanallah, betapa indahnya akhlak beliau itu. Andai kata kita disakiti, kita sudah pasti balas. Tetapi bukan itu yang Rasulullah contohkan. Kalau sesuatu ketika kita disakiti, kita pun harus bersikap sabar, bersikap santun. Bila mana kita hendak menyampaikan sesuatu halnya juga dengan bahasa yang baik, bahasa yang ahsan, sehingga permusuhan tidak terjadi. Masya Allah, la quwata illa billah. Di dalam hidupnya Nabi ini memiliki banyak sahabat. Beliau pun menyampaikan bagaimana semestinya berdakwah dengan baik, bagaimana bertetangga dengan baik, bagaimana cara makan dengan baik, bagaimana cara berpakaian yang baik. Nah, makanya banyak sahabat-sahabat yang sangat menyayangi beliau. Ada sahabat yang luar biasa. Beliau hitam. Beliau seorang budak. Beliau suatu ketika diketahui oleh majikannya, beliau menjadi seorang muslim. Majikannya ini sangat marah. Siapa beliau? Seorang budak hitam. Kalian pasti tahu. Bernama Bilal bin Rabah. Majikannya ini sangat marah. Majikannya ini selalu mencambuk beliau. Katakan kau tinggalkan agama Muhammad. Dia bilang tidak. Katakan kau kembali kepada agama nenek moyang. Tidak. Katakan kau harus kembali kepada agama Muhammad. Tidak. Masya Allah.
betapa kuatnya Bilal bin Rabah ini memegang teguh agama Muhammad. Suatu ketika akhirnya diseret dia di padang pasir, ditelentangkan dia, diikat tangan dan kakinya, ditindih batu yang sangat besar. Tetapi Bilal selalu mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah melepaskan agama Muhammad. Dia selalu mengatakan Ahad, satu, satu, satu. Yang disembah hanya Allah, yang disembah hanya yang Esa, yang satu. Subhanallah. Begitu indahnya ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, kemudian sahabat bisa menerimanya. Betapa kuatnya mereka memiliki ketauhidan. Itu yang harus kita contoh, ya kan? Nah, bahkan sahabat Bilal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bilal, aku dengar terompahmu sudah ada di surga. Padahal Bilalnya masih hidup, Rasulullah juga masih hidup. Bagaimana coba Allah sudah menjanjikan surga buat mereka? Masya Allah, la quwata illa billah. Kita mau kan menjadi ahli surga? Kita mau kan bersama Umi, bersama Abi, bersama adik, bersama kakak semuanya, keluarga kita, bersama Ustazah tentunya. Kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya Allah. Pasti kalian mau kan? Iyalah, siapapun pasti mau. Nah, kemudian juga betapa Rasulullah itu mengajari kepada mereka ketauhidan yang kuat. Karena pada masa itu keadaannya itu sangat luar biasa sulit sekali. Banyak orang jahat, banyak orang jahil, banyak orang yang suka memukul, mencambuk, membunuh bahkan. Salah satunya siapa? Keluarga Ammar bin Yasir. Di keluarga Ammar ini, uminya, abinya sudah masuk Islam, dan Ammar sendiri. Betapa jahat dan kejamnya mereka. Mereka menghakimi keluarga ini. Dibunuh semuanya. Umi, abi di depan matanya dengan cara yang sangat-sangat keji. Nah, pada akhirnya karena Ammar sudah diancam, keluarlah dari agama Muhammad. Keluar kau dari agama Muhammad. Diancam sudah sangat ketakutan. Akhirnya beliau bilang, iya saya keluar dari agama Muhammad. Yang terjadi, Ammar nyesel. Waduh, gimana ini? Akhirnya beliau lari ke Rasulullah. Beliau lari ke Rasulullah. Saya menyesal ya Rasulullah. Saya menyesal ya Rasulullah mengatakan ini. Saya takut ya Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah adalah orang yang sangat bijaksana. Beliau katakan, tidak mengapa kau dalam keadaan terdesak, tapi sekarang taubatlah. Di situ pula Rasulullah mengajari bagaimana cara kita bertaubat. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf, kemudian kita juga bertaubat. Subhanallah, Rasulullah mengajari kita sabar, mencontohkan kita bertobat, mencontohkan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain, mencontohkan juga kebaikan-kebaikan kepada sekeliling. Di waktu senggangnya, Rasulullah ini juga menyampaikan kepada para sahabat untuk berbuat kebaikan. Sahabat biasanya duduk-duduk mengelilingi Rasulullah. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa makanlah kau makan dengan tangan kananmu dengan membaca bismillah. Siapa kalau makan tidak baca bismillah? Siapa kalau makan sambil berdiri? Siapa kalau makan pakai tangan kiri? Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan kita makan dengan duduk. Bahkan bila mana memungkinkan, kaki kanan kita satu dalam posisi apa tuh? Ditekuk, ya kan? Naik. Kemudian yang kedua, baca bismillah. Baca bismillah ini agar apa? Setan tidak ikut makan. Dan kita gunakan tangan kanan, ya kan? Kemudian juga sesudah makan kita baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Begitu pula minum. Nah, janganlah kalian misalnya di sekolah sambil lari-lari jalan sudah pakai tangan kiri, berdiri, kita minum dan makan.
mana dilihat orang, malu sekali, ya kan? Rasulullah tidak mengajari seperti itu. Kemudian juga Rasulullah mengajari kita bersedekah, berbagi. Bersedekahlah pakaian. Insya Allah nanti Allah akan ganti pakaian yang indah di surga. Bersedekah pakaian itu pakaiannya juga harus syar'i loh. Jangan kita dulu punya pakaian yang pendek-pendek, sekarang kita nggak pakai, pakaiannya dikasihkan orang. Jangan. Kalau kita memberi sedekah, bersedekahlah yang terbaik. Kita pakai kerudung, ya kita bersedekah dengan kerudung agar orang-orang yang mendapatkan sedekah itu pun mereka menggunakan pakaian yang syar'i, dan insya Allah selama mereka memakainya pahala akan terus mengalir. Kemudian bersedekahlah makanan. Nantinya Allah akan ganti buah-buahan di surga, makanan-makanan yang lezat, susu, madu, apapun. Di surga tidak ada yang haram, semuanya halal. Kita bersedekah pula dengan apapun, itu Allah akan ganti nanti di surga. Teman-teman ingin ke surga bukan? Iya, semuanya kita ingin ke surga. Masya Allah, la quwata illa billah. Rasulullah mengajarkan kita apapun kebaikan-kebaikan, naik kendaraan kita baca doa, keluar rumah kita baca doa, bahkan ke kamar mandi ada adabnya kan. Sebelum masuk kamar mandi kita baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian langkahkan kaki kiri. Siapapun baik ikhwan maupun akhwat bila mana sedang di kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, jongkok. Ya. Nah, nanti sesudah beres, ketika membersihkan jangan sampai ada bekasnya. Ya. Karena apa? Bekasnya itu nanti bisa jadi azab kubur. Harus bersih. Kemudian keluar kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Di luar kamar mandi kita baca ghufranaka. Kita tidak tahu, mungkin di kamar mandi ada sesuatu hal yang kita lakukan itu berdosa, tetapi ketika kita keluar kamar mandi kita mohon ampunan dari Allah, ghufranaka. Nah, Masya Allah, sekecil apapun itu Rasulullah mengajarkan. Ya, kita ikuti, jangan malas belajar. Ada tak buku panduannya, bacaan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Pelajari, mumpung kalian masih kecil. Kemudian Rasulullah juga mengajari bagaimana ketika mau tidur supaya tidak diganggu setan ketika kita tidur. Nah, bangun tidur juga dalam keadaan segar kembali, supaya bisa ketika tidur malam bangunnya kita tidak terlambat, tetap melaksanakan sholat subuh dengan baik, terutama yang ikhwan juga bisa berjamaah dengan abi. Ya, kalau dimungkinkan kemarin dulu belum ada larangan untuk ke masjid, kita harus ke masjid. Tapi karena sekarang, nah kita cukup di rumah berjamaah dengan abi. Ya, Masya Allah. Indahnya Rasulullah mengajari kita, dan itu harus kita lakukan terus. Kalau kita dari kecil sudah memulainya, nanti ketika kita sudah remaja, kita besar, kita dewasa, mudah bagi kita untuk melaksanakan, dan kita tidak merasa berat untuk itu. Ya, santriwan dan santriwati kelas 1, 2, 3 yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan sore ini itu dulu yang Ustazah Ratna bisa sampaikan. Nah, coba kalian resum deh apa yang tadi tersampaikan oleh Ustazah. Kalian coba ingat-ingat, kemudian kirim kalian resume tadi ke WA nanti yang disampaikan nanti ya. Nah, siapa yang baik resumenya akan mendapat hadiah. Betul, ini nggak bohong, ini dapat hadiah nanti ya. Nah, Ustazah tunggu sampai esok hari ya. Tolong kalian resum apa ya? Misalnya Rasulullah itu berakhlak apa? Kemudian contohnya siapa tadi coba? Dan bagaimana coba peristiwanya gitu ya. Itu yang ingin saja
tunggu. Mungkin dari kalian juga ada kritik dan saran dari Abi dan Umi dengan pesantren Ramadan online ini, silakan bisa ke WA juga atau melalui fasilitas yang lainnya. Kalian tetap semangat kan? Menunggu buka puasa, jangan lupa nanti. Nah, ada cara Rasulullah ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, bismillah, minum dulu seteguk, kemudian zahaba dhama'u wahab talatul uruqu wa thabatul ajri insyaallah. Baru makan kurma, kemudian apa yang disajikan oleh Umi dan Abi. Bersyukurlah dengan apa yang disajikan Umi Abi ya. Kalian anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah puasa kalian akan membawa keberkahan. Mungkin ini yang bisa tersampaikan pada kesempatan sore ini. Ustazah Ratna minta maaf bila mana masih terbata-bata atau masih banyak kekurangan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.